Saya pernah kuliah di salah satu universitas Islam. Salah satu dosen saya mengatakan cara yang benar buka puasa itu dengan membatalkannya, yaitu makan minum dulu. Setelah makan minum baru baca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil kurma, Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah makan kurma baru berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala. Itu konten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang pertama, apa doa yang bisa saya amalkan supaya orang yang kita sayangi mendapat hidayah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi ketika umatnya menyiksa, mengejek, mengolok, melempar batu, melempar kotoran unta, melempar dengan kayu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sekali lagi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Perlu dipahami, doa tak mesti bahasa Arab. Ya Allah, bukakan pintu hidayahnya. Ya Allah, berhentikan dia minum khamar, berhentikan dia sabu-sabu, berhentikan dia narkoba. Kalau tak berhenti juga, tangkapkan dia ke BNN. Doa sholat yang mesti pakai bahasa Arab. Di luar sholat berdoa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Ambo sampai kini berdoa masih pakai bahasa kampung, bahasa daerah. Yang bahasa Arab itu cuma 4 saja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ambo akan pergi tausiah ke Masjid Al Ihsan Rumbai. Jangan sampai kami ban pocah, jangan sampai masuk ke lubang, jangan sampai masuk ke Sungai Siak, jangan sampai. Astagfirullah. Saya tidak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz, pakai bahasa awak. Ya Allah, ikut banyak bana nangka dimintakan anak pertama alun balaki, anak kedua alun babini. Minta kepada Allah SWT. Saya bukan orang Minang Pak Ustaz, saya orang Jawa. Ada apa kaitan Jawa? Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone urung teko. Banyak orang sekarang tidak berdoa tapi menghafal doa. Banyak orang tidak berdoa tapi membaca doa. Kita bukan membaca doa, kita berdoa. Jangan-jangan waktu sholat itu pun kita membaca doa, tak berdoa, hanya mengulang hafalan. Allah. Padahal kita sedang berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi doakanlah saudara kita itu. Kapan doa yang paling mantap, paling bagus? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu dia sedang bersujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah doa waktu sujud. Kalau bisa pakai bahasa Arab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau tak bisa pakai bahasa Indonesia, dalam hati saja. Di sujud malam, tengah malam, solat sunat hajat 2 rakaat. Hajatnya supaya dia dapat hidayah. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. 30 malam Ramadan nanti buat supaya dia dapat hidayah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Manusia ini otaknya yang paling penting. Tak ada otak, makan otak-otak. Otaknya ibadah itu adalah doa. Orang yang tak mau berdoa sombong, angkuh. Tadi Ustaz Somad kami tengok tak ada berdoa. Selesai salam langsung ke sebelah. Saya tadi malam balik dari dari kampung Durian. Sampai rumah jam 2. Bangun jam 4. Dan saya tengok imam itu sudah bercabang 2.
Maka tidur saya sebelah. Tidur agak 5 menit, itu cas balik. Baru 2 jam saya tidur. Itu maka. Jadi bukan saya tak berdoa selesai sholat. Ini banyak orang selesai sholat tak berdoa lagi. Assalamualaikum, pergi. Kau kenapa tak berdoa? Alah, doa yang lamanya belum makbul, ngapain doa baru lagi Pak Ustaz? Apa ini? Saya tak tahu doa saya itu entah diterima Allah atau tidak, tapi saya terus berdoa. Kenapa Ustaz terus berdoa? Karena doa adalah ibadah. Bapak selama ini sholat, ada rupanya datang kiriman balasan WhatsApp, sholat Anda sudah diterima. Ada. Mana? Kenapa Bapak Ibu terus sholat? Karena sholat adalah ibadah. Berdoa terus. Sebagaimana Allah tidak pernah bosan menerima doa, maka kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ruginya berdoa. Apakah boleh kita minjam uang untuk usaha ke bank konvensional? Minjam ke bank konvensional duit, dikasihnya duit. Pinjam duit 1 juta, bayarnya 1,5 juta. Yang 500.000 bunga. Minjam ke rentenir begitu juga. Minjam ke lintah darat. Pokoknya semua yang di air itu kalau sudah naik ke darat jahat. Contohnya lintah darat, buaya. Tahu semuanya. Tak boleh. Prinsipnya uang dengan uang tak bisa. Karena bank syariah bunganya lebih besar. Bank syariah tak ada pakai bunga. Ini akibat tidak memahami konsep ekonomi syariah. Begini, saya mau jelaskan secara simpel, tidak macam di kampus. Saya mau beli mobil. Harga mobil 100 juta. Tapi saya tak punya duit. Datang saya ke bank konvensional. Selamat pagi Bapak. Dah jualnya awak Ustaz, selamat pagi jo. Dia bank konvensional. Saya mau minjam duit untuk beli mobil. Dikasihnya lah pinjaman duit 100 juta. Tapi nanti bayarnya 150 juta. Yang 50 itu bunga. Saya datang ke bank syariah, BRKS, Bank Riau Kepri Syariah. Saya pun datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau apa? Saya mau beli mobil. Saya mau minjam duit. Kata orang BRKS, kami tidak meminjamkan uang. Karena minjam uang, bayar uang adalah riba. Bapak, uang ini untuk apa Pak Ustadz? Saya mau beli mobil 100 juta tapi duit saya kurang. Oh, kalau begitu bank membelikan mobil. Ini BRKS membeli mobil secara cash. Dibelinya mobil itu secara cash. Sekarang mobilnya punya siapa? Tak usah dijawab, saya menjawab sendiri. Setelah mobilnya dibeli, sekarang mobil ini adalah milik BRKS. Lalu saya datang membeli mobil dengan cara cicil. Akadnya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Bagi yang tak paham, alah sama aja itu. Yang penting kan uang juga keluar. Betul, tapi dia tak sampai akalnya ke situ. Kurang akal minum ayakal. Kalau ini tadi uang dengan uang, kalau ini bukan masalah. Ini lebih besar. Ini menyelamatkan kita dari riba. Kalau uang dengan uang riba, tapi kalau uang dengan barang tidak riba. Saya mau jual sepeda motor. Bapak beli sepeda motor saya, tapi tidak lunas, cash. Dengan cara cash, dengan cara diangsur. Apakah mengangsur sepeda motor ke saya itu hukumnya riba? Tidak. Lalu kenapa kredit sekarang riba? Karena ada orang ketiga di antara kita. Siapa dia? Finance. Finance inilah yang riba itu. Karena finance, jasa keuangan adalah uang dengan uang. Jelas? Jelas insya Allah. Kalau ada yang bilang belum jelas, itu belum sarapan deh. Afwan Ustaz, saya ini memiliki ego yang tinggi sehingga sering membuat orang lain bermusuhan dengan saya.
Memasuki bulan Ramadan ini, ego saya ingin supaya bisa dikontrol. Bagaimana cara mengontrol ego kita, Pak Ustadz? Kita ini marah karena kesalahan orang atau karena hal lain? Tahu sendiri jawab, saya jawab sendiri. Kita ini marah karena kesalahan orang atau karena hal lain? Ternyata kita marah bukan karena kesalahan orang, tapi karena hal lain. Contoh, saya berdiri depan pintu, tiba-tiba datang anak ketek, menginjak kaki Ambo berang. Mama toang. Tidak lama sesudah itu Ambo tagak berdiri, datang tentara, dipijaknya kaki Ambo. Saya bilang, Bapak. Saya marah karena kesalahannya atau karena unsur lain? Karena unsur lain. Kenapa waktu anak ketek tadi nginjak Ambo marah? Karena anak ketek. Kenapa waktu pas tentara itu tidak tolok? Jadi sebetulnya kita tidak adil. Kita tidak adil. Dulu bersikap adillah kamu. Orang pergi ke rumah makan, minum. Maklumlah ibu-ibu mengurus anak itu lagi kurang konsentrasi, tagihan belum, uang listrik, uang air, tersenggollah, tumpahlah jus tadi. Kemana mau tuang? Lalu kemudian bapak nih sore diundang sama kawan, bro, kongko-kongko kita sore ini, oke, I am coming. Datang di tempat yang sama, jus yang sama, tumpah juga. Tapi apa kata dia? Tenang, kita pesan satu lagi. Pertanyaannya, dia marah tadi karena jus itu tumpah atau karena unsur lain? Berarti kita tidak adil. Kenapa waktu pertama marah? Kenapa waktu kawan tak marah? Paham? Itu enaknya sama jamaah rumba yang cerdas-cerdas. Mudah mereka paham. Jadi masalah ego ini sebenarnya adalah kepada siapa? Maka kita renung sejenak, saya ini marah kepada siapa dan kenapa? Ibu kalau punya suami marah-marah, ibu jangan marah juga. Ibu nyanyi aja, abang jangan marah-marah, nanti udah copek mati. Orang yang marah itu ketika sedang puasa dia mengontrol marahnya. Karena orang yang sedang puasa jam 1, jam 2 kurang zat gula masuk. Tak minum gula, tak makan gula, tak makan nasi gula, tak makan tepung gula. Gula tak masuk, turun gula darah, emosi naik. Orang yang gula darahnya turun, emosinya naik. Dan di bulan Ramadan dia menahan. Karena Nabi mengatakan, kalau datang orang mengajakmu berkelahi, maka engkau katakan, inni shaim, ambo puaso. Datang orang mancing, ambo puaso. Habis buka puasa beko. Jadi sebenarnya dengan puasa itu dia sedang mengendalikan emosi. Apakah Islam ini agama yang menghilangkan emosi? Jangan dijawab. Islam tidak menghilangkan emosi. Islam hanya meletakkan emosi pada tempatnya. Betul Islam. Saya tidak suka dengan jamaah yang dulu marah-marah, tapi setelah hijrah, setelah pengajian, diam. Pak, anak gadis Pak dibawa orang. Sabar. Itu bukan sabar, bongak. Anak gadis awak dibawa orang, mesti marah. Agama kita dilecehkan orang, mesti marah. Buya Hamka itu orang yang paling lembut. Dihina orang, dipenjarakan orang, difitnah orang, tak melawan. Dipenjarakan orang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mati yang memenjarakan tuh, dia menyolatkan jenazahnya, luar biasa. Tapi yang mau baca di buku biografi ayah yang ditulis oleh anaknya Irfan Hamka, Buya Hamka tuh pemberang, sampailah kapalnya ke Teluk Bayur. Nyo kan pergi ke Makkah, dari Jawa ke Teluk Bayur, dari Teluk Bayur ke Jeddah. Sampai di Teluk Bayur mengadulah orang, Buya, ikut pegawai kapal melarang sholat di kapal, tak boleh sholat di kapal. Panggil Buya Hamka, mau orangnya kok. Waang kurang aja, pak ang kurang aja, mak ang kurang aja, nini ang kurang aja. Baca buku Hamka.
Ditulis oleh Irfan Hamka, biografi ayahnya. Marah. Dulu, sekarang umat Islam dituduh teroris, radikal. Dulu umat Islam di zaman Buya Hamka itu dituduh panglima jihad, komando jihad. Kalau ada orang rajin ke masjid, komando jihad. Ngamuk Buya Hamka, dipantingnya pecinya. Tidak ada komando jihad. Kalau ada komando jihad kok ikut orangnya komando jihad. Jadi marah itu mesti disimpan, tapi bukan sikit-sikit marah. Titel mudah marah. Mohon maaf kalau kebetulan ada situ. Letakkan marah pada tempatnya. Ustadz, bagaimana cara menghafal Quran dengan cepat dan mutqin? Satu kata motivasi untuk menghafal Quran. Serius. Dia minta satu kata saja. Serius. Satu kata. Nah, pertama dihafal ketika otak kita sedang fresh, sebelum subuh. Subuh Pekanbaru jam 5, jago jam 3. Sholat sunat, mandi, bersih, hafal. Satu halaman atau satu lembar. Satu halaman atau satu lembar. Sesudah dihafal, di murajaah, diulang-ulang. Diulang dalam sembahyang, diulang luar sembahyang. Ulang. Besok tambah ulang. Mengulang membaca sendiri, mengulang membaca di depan kawan, mengulang membaca di depan guru, mengulang dengan cara menulis. 4 cara mengulang. Mengulang sendiri, mengulang depan kawan, mengulang depan guru, mengulang dengan cara ditulis. Di Sudan pakai batu tulis. Ada batu tulis karena mereka masyarakat yang susah, miskin. Jadi kalau pakai pena, pakai kertas habis pena. Jadi dia pakai batu tulis. Jadi setiap menghafal Quran pakai batu tulis. Karena dengan menulis itu lebih kuat lekatnya ke dalam. Penghafal Quran yang sudah diwisuda, yang sudah hafiz, kalau tidak murojaah hilang. Kunci hafalan ada pada murojaah. Rajin mengulang. Minimal 1 hari 2 juz. Jadi ibu bapak yang punya anak penghafal Quran, bawakan anak bapak ibu jalan-jalan ke pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini terus Jembatan Leton, terus sampai Simpang Bingung, jangan bingung lagi, belok kiri. Jangan bingung-bingung lagi. Belok kiri, arah ke TPU Kopit. Nanti sebelum sampai TPU Kopit, tengok sebelah kanan ada gedung tinggi pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Masuklah ke situ, minta jumpai Ustadz Hanafi, Kiai Haji Dr. Hanafi pimpinannya, Ustadz Al-Nobdinar, Ustadz Tatang Yudiansah, panggil imbau 1 anak penghafal Quran. Di situ 25 orang setahun anak hafal Quran gratis. Kini tahun yang keempat. Panggil 1, minta tolong, nak, bacakan hafalanmu, supaya anak bapak ibu punya motivasi. Yang ulang tahun bawa ke situ. Ini anak ulang tahun bawa ke mall, bawa ke kebun binatang pula, bawa ke pondok tahfiz Quran untuk mengenalkan anak. Anak-anak SD bawa ke tahfiz Quran supaya dia punya gambaran. Oh, tahfiz Quran itu begini. Insya Allah terbuka pintu hatinya. Mudah-mudahan anak kita mau masuk pondok dan menghafal Quran, insya Allah. Pak Ustadz, adakah mandi taubat? Mana dalilnya mandi taubat? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci. Ini dalil mandi taubat. Karena bersuci yang paling sempurna adalah mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Awak ambilkan tanah, ditayamumkan dia. Tak bisa tayamumkan, berarti sudah mimda tema tayabawati. Nah, ada joleh itulah. Maka yang bersuci paling bagus adalah mandi. Niat mandi taubat. Macam mana mandi taubat itu? Basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki.
Sesungguhnya mandi belimau itu adalah mandi taubat. Karena besok mau Ramadan, petang ini dia mandi bersih semua. Cuman cara ulama dulu, kenapa disebut belimau? Karena mandinya pakai limau. Kalau pakai sabun, bersampo. Zaman dulu tak ada sabun, tak ada sampo, pakai limau, maka disebut belimau. Kalau orang Inggris berorange, orange juice. Sesudah mandi taubat, mamin muslimin yudhnibu dzamban summa yatatahhar, mandi, berwudu, tayammum, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang apa namanya? Salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, sudah itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Saya pernah kuliah di salah satu universitas Islam. Salah satu dosen saya mengatakan cara yang benar buka puasa itu dengan membatalkannya, yaitu makan minum dulu. Setelah makan minum baru baca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil kurma, Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah makan kurma baru berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala. Itu konten. Kalau prakteknya setelah masuk kurma itu menyusullah kurma-kurma selanjutnya. Datang itu doa itu lah. Bukan sesederhana itu. Jadi masalah, makanya bunyi doanya indal iftar, bukan qoblal iftar atau ba'dal iftar. Kenapa dipilih kata inda ketika? Karena kalau disebut ba'da atau qobla berat umat Islam ini. Maknanya inda itu boleh sebelum, boleh sesudah. Ada orang ditumpuknya doa itu di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Allahumma laka sumtu. Karena sesudah itu tak sanggup, dia lagi berdoa pupa. Yang berdoa sesudah makan betul, yang berdoa sebelum makan betul, karena bunyinya indal iftar. Tak ada yang salah. Yang tak berdoa pun tak salah. Kenapa? Karena doa makan paling pendek, bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadis dhaif. Allahumma laka sumtu, dhaif. Dhahabadh dhama'u, dhaif. Yang sahih, bismillah. Sudah lapar kali sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah meniatkan diri puasa nazar. Apabila suatu hal terjadi maupun tak terjadi, maka saya puasa nazar sebanyak sekian hari. Nazar mewajibkan yang sunat. Puasa itu sebetulnya hukumnya sunat, kecuali puasa Ramadan, kecuali puasa kafarat sumpah. Tapi karena dinazarkan, maka berubah naik derajatnya dari sunat menjadi wajib. Bersedekah tadi, sedekah pagi sunat, tapi karena bernazar, kalau lulus anakku ini nanti aku bersedekah tiap pagi 100.000 selama 10 hari, berubah dia dari sunat menjadi wajib. Itu nazar. Lalu suatu hal tersebut terjadi sesuai dengan saya minta dengan Allah. Namun di tengah perjalanan saya melunasi hutang puasa tersebut, saya merasa tak sanggup untuk melunasi hutang puasa. Makanya jangan suka mengobrol nazar. Suka kali bernazar. Nanti kalau anak ini lulus saya akan berkurban, nanti kalau ini saya akan puasa. Satu pun tak dibuat. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah kafarat saya diterima atau saya sebaiknya mencoba mengangsur puasa? Tidak bisa menebus puasa nazar dengan yang lain, kecuali dia dikatakan dokter ini penyakit mah akut. Bapak jangan puasa lagi ya Pak. Kalau saya puasa, kalau Bapak puasa, Bapak mati. Maka wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka berubahlah menjadi membayar fidyah. Bagaimana dengan membayar kafarat sumpah?
kafarat sumpah membayarnya, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bagaimana caranya? Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Misalnya ada orang bersumpah, saya jumpa sama orang di Makkah, istrinya meninggal, nikah sama orang Indonesia. Dia cerita sama saya, kata dia, saya dulu Pak Ustadz, waktu istri saya meninggal, menangis saya, ya Allah, aku sampai mati takkan berbini, kata. Sesudah sebulan terkonang nak berbini. Jadi cumalah saya bilang, kata dia berbini, dibayarnya lah kafarat sumpahnya tadi. Membayar kafarat nazar sama dengan bayar kafarat sumpah. It'amu asyarati masakin, kasih makan 10 fakir miskin, makan pagi, makan siang, makan malam. Menurut Basnas DKI, makan pagi, makan siang, makan malam itu sehari 60.000. Berarti kalau 10 hari 600. 2. Au kiswatuhum, kasih makan, kasih pakaian 10 fakir miskin. Ketiga, au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Tak ada lagi budak hamba sahaya sekarang. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Siapa yang tak sanggup maka puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kepada sumpah puasa di 3 hari selesai, Bu. Saya menyampaikan ini membela ibu ini. Saya ini mendengar suara perasaan kalian, Besti. Jangan percaya pada sumpah, karena begitu mudahnya orang bersumpah. Adapun nazar puasa tadi, maka dia teruslah angsur. Dia tak sebutnya berapa utang puasanya, maka angsur. Utang puasa saya Pak Ustadz 90 hari Pak Ustadz. Mengandung anak pertama 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. 90 hari utang untuk satu anak. Anakku, kau lahir ke atas dunia ini 90 hari makmu tak puasa. Jangan kau lawan mak. Jangan kau cakap kasar. Jangan kau melawan, karena 90 hari dia tak puasa, melahirkan kau meregang nyawa, melahirkan kau dunia ini. Banyak anak-anak sekarang ini melawan, disangkanya melahirkan ini macam bersin, hashim lahir. Berapa lama kami mengganti puasa 90 hari ini Pak Ustadz? Setahun lunas. Bagaimana caranya? Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis selama sebulan. Berapa hari? 8 hari. 10 bulan? 80 hari. 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari, 90 hari lunas. Istiqomah puasa Senin Kamis, tapi niatnya bukan puasa sunat, niatnya puasa qadha. Niat puasa qadha pada hari Senin di bulan Muharram, dapat 3, qadhanya lunas, Seninnya dapat, dan dapat puasa bulan haram. Istiqomahkan saja. Nah, itu kan teori Ustadz ceramah. Enggak, almarhumah mak saya mengamalkannya. Orang tua istri tanya, berapa utangmu? Mak dulu waktu mengandung aku berapa hari puasa tinggal? Kau dulu waktu dalam kandungan aku sakit-sakit 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Di qadhanya Senin Kamis, berlebih puasanya bertahun-tahun. Karena dia tak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Meninggal hari Senin 11 Rajab 18 Maret 2019, malam Senin, habis tahajud, habis makan sahur, habis mandi bersih. Karena dibilangnya aku tak punya anak perempuan, susah kau nanti menjaga aku, memandikan aku. Aku berdoa kepada Allah, aku mau mati dalam keadaan sehat, habis mandi bersih, matilah hendaknya, sampai doanya dikabulkan Allah. Dan sehat walafiat, puasa, umurnya 71 tahun, tak tinggal puasa Senin Kamis. Jadi ibu paling bagus. Ini banyak perempuan sekarang diajak makan tak mau. Makan siang ini diet, tapi puasa tak mau. Datanglah orang membawa iklan susu saset. Ustadz Somad kelihatannya kurus sekali, kata dia.
Ustadz biar lebih berwibawa minum susu ini menambah berat badan. Banyaklah iklannya bla 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 bla. Habis itu saya tanya, pernah kau ke Masjid Agung An-Nur? Pernah Pak Ustadz? Nampak orang lari-lari berkeliling pakai baju kresek sampah? Ya Pak Ustadz. Untuk apa mereka lari itu? Biar kurus Pak Ustadz. Aku tak lari udah kurus. Untuk apa aku lagi makan susu ini? Tak usah pusing mau kurus mau gemuk, yang penting sehat. Kalau didengarkan cakap manusia ini capek kita. Kurus kita dibilang kita tak makan, gemuk kita dibilangnya pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping, kita udah mati kita. Hidup ini sebetulnya tak sulit, yang sulit itu adalah mendengarkan cakap. Tahu semua jawaban. Di akhir majelis mari kita sama berdoa pada Allah. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, istiqomah iman dan Islam sampai mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allahumma taqabbal minna a'malana, terimalah segala amal kami ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan baik mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma khtim bisalihati a'malana, tutuplah amal-amal kami ini dengan husnul khatimah. Waj'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Terimalah salat kami, puasa kami, bacaan Quran kami, zikir kami, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, guru-guru, semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.